Pernahkah kalian dihakimi oleh banyak orang, padahal mereka belum benar-benar mengetahui siapa diri kalian sebenarnya? Atau pernahkah kalian dianggap buruk hanya karena perkataan orang lain? Nah, hal itulah yang akan kita temukan di dalam buku Sang Penakluk Kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Aryana Kaira Raya, duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 2 Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Sang Penakluk Kutukan. Buku ini ditulis oleh Arul Candrana dan diterbitkan oleh Republika Penerbit tahun 2016 dengan total halaman sebanyak 289. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak kelas 5 SD bernama Ranti yang tinggal di desa Kumalasa, Pulau Bawean. Ranti tidak pernah menyangka pertemuan sederhananya dengan Aknam akan mengubah hidupnya. Aknam adalah anak dari Abdong, seorang warga yang diusir dari desa karena dipercaya terkena kutukan dan memiliki ilmu hitam. Kisah hidup Abdong bahkan telah dijadikan cerita turun-temurun yang diceritakan warga desa untuk menakut-nakuti anak-anaknya. Semenjak pertemuan pertama Ranti dengan Aknam, mereka menjadi lebih sering bertemu. Walaupun pada awalnya Ranti merasa takut karena ia teringat akan cerita-cerita yang ia dengar dari warga desa. Tetapi lama-kelamaan Ranti dan Aknam menjadi lebih dekat. Dan dari situlah Ranti menyadari bahwa cerita yang ia dengar dari orang lain belum tentu benar. Ranti kemudian memahami bahwa kebencian dan prasangka bisa muncul karena adanya desas-desus yang terus dipercaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Persahabatannya dengan Aknam membuat Ranti terus berusaha untuk melawan argumen buruk yang selama ini diterima oleh keluarga Aknam. Dan dari persahabatan itu pula, Ranti belajar untuk menilai orang dari apa yang benar-benar dilihat dan dialaminya, bukan hanya dari opini atau cerita orang lain. Kelebihannya, buku ini memiliki banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah 1. Jangan mudah percaya dengan gosip dan kabar yang belum jelas kebenarannya. 2. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan dan perkataan orang lain saja. 3. Kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi hanya bisa membawa permusuhan. 4. Kita harus berani untuk mencari kebenaran sebelum menarik kesimpulan. Dan 5. Perbedaan dan kekurangan seseorang bukanlah alasan untuk menjauhi dan merendahkannya. Konflik yang diambil juga cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tentang perundungan atau bully. Cerita ini tidak hanya membahas tentang kutukan atau mitos, tetapi juga diwarnai dengan kisah persahabatan, pengkhianatan, dan masalah keluarga. Menurut saya, beberapa bagian di dalam buku ini memiliki narasi dan deskripsi yang terlalu panjang, sehingga terasa lebih lambat bagi sebagian pembaca. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi pesan dan makna yang terdapat di dalam cerita. Dan memahami isi dari buku ini, saya dapat menarik kesimpulan tentang seseorang yang tidak seharusnya dihakimi hanya karena berita yang beredar tentang dirinya. Jadi, sebelum mempercayai perkataan orang lain, sebaiknya kita cari tahu dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Demikian resensi buku Sang Penakluk dari saya, gambaran dan pesan yang terdapat dalam buku tersebut, sehingga bukan kalian tertarik untuk membacanya. Sekian resensi buku dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.